Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini. Kamis 26 Agustus 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-21. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-51. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita saat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi, di mana kita diajak untuk senantiasa memiliki sikap yang siap sedia. Tuhan digambarkan akan datang dalam keadaan yang tidak kita sangka. Maka bisa saja kedatangannya saat kita sedang tidak siap atau apapun itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berefleksi bersama. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita, baik hari ini, besok, atau lusa. Bahkan digambarkan di awal Injil tadi, bahwasanya pencuri akan beraksi bukan saat kita tahu kiranya jam berapa pencuri itu datang, melainkan saat kita lengah, saat kita sedang tidak siap seperti itu. Maka demikian gambaran kedatangan Tuhan. Tuhan bisa datang kapan saja menjumpai kita, mungkin saat yang sungguh sangat tidak kita duga. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mawas diri, untuk senantiasa merefleksikan kehidupan kita. Terutama di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita diajak untuk mampu memaknainya secara mendalam. Adakah saya, Anda, dan kita semua mempersiapkan diri dengan baik apabila Tuhan datang menjumpai kita? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya tidak ada satu orang pun dari antara kita kalau ditanya, siapkah kita untuk kembali kepada pangkuan Bapa Surgawi hari ini, esok, atau lusa?
Tentu jawabannya, saya belum siap. Saya sangat yakin dengan jawaban ini. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang harus kita persiapkan apabila besok atau lusa Tuhan tiba-tiba datang menjumpai kita? Tidak lain tidak bukan ialah kekuatan iman, kesetiaan, berkat yang kita kumpulkan. Maka mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudah seberapa banyak berkat yang kita kumpulkan dalam keziaran hidup kita sampai detik ini? Kalau belum ada, mari mulai kita kumpulkan. Berkat seperti apa? Tentu berkat kebaikan yang telah kita kerjakan. Kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, lebih-lebih kebaikan ini dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan menunggu kita memiliki rezeki yang berlimpah, bahkan rezeki yang tidak ada habisnya, tetapi mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari hal-hal yang kecil, sebab Tuhan mengatakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara yang kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang lebih besar. Oh, saya nanti aja berbuat kebaikan, tunggu rezeki saya banyak, tunggu uang saya banyak. Jangan menunggu waktu yang demikian, sebab kita tidak tahu apakah kita akan sampai pada momen yang demikian. Sebab gambaran kesiapsediaan yang harus kita miliki dalam Injil pada hari ini mungkin sangat nyata kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sehat, besok kita belum bisa menduga apakah kita masih sehat seperti hari ini. Maka perlu bagi kita untuk memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan diri menyambut apa yang akan terjadi di hari esok. Bekal ini tidak lain ialah kebaikan, amal yang telah kita perbuat selama ini. Tentu perlu bagi kita untuk menelisik lebih jauh ke dalam diri kita. Apabila kita masih kurang berbuat baik, kurang membagikan berkat dalam hidup kita, maka ayo, mumpung masih ada waktu, kita mulai berbuat kebaikan, menebarkan cinta kasih ke setiap orang yang ada di sekitar kita. Apabila hidup kita masih enggan, kita masih egois, relasi kita masih kurang baik, entah itu dengan saudara, entah dengan kerabat, entah dengan tetangga, entah dengan siapa saja, mari kita perbaiki. Hidup dalam damai lebih indah ketimbang kita hidup dalam suasana permusuhan, pertikaian. Dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa yang kita kumpulkan, dan ini menjadi bekal yang tak ternilai sebagai teman perjalanan kita menyambut hari esok, lusa, dan seterusnya. Kalau Tuhan datang entah hari ini atau besok atau kapanpun itu, setidaknya kita didapatinya telah mempunyai bekal ini. Bekal iman yang telah kita kerjakan, yang telah kita hidupi setiap hari. Jadilah hamba yang setia, sebagaimana yang digambarkan oleh Injil tadi. Apabila kita setia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, setia melaksanakan perintah dan firman-Nya, maka apabila Tuhan nanti datang menjumpai kita, kita didapatinya sebagai hamba yang setia mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Jangan menjadi hamba yang berbelok, hamba yang berpura-pura, hamba yang tidak setia. Maka nanti kalau Tuhan datang, tentu Ia akan mendapati kita sebagai pribadi-pribadi yang enggan untuk melakukan kehendak-Nya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berjuang di hari-hari hidup kita senantiasa setia dalam iman, mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan seturut apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.